Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat kesempatan malam ini. Buat setiap anugerah sehingga kami boleh menaikkan syukur dan beribadah di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari Tuhan buat setiap kami mensyukuri setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sungguh kami sadar di luar Engkau tidak ada satupun yang bisa kami buat. Semuanya karena anugerah-Mu. Mari Tuhan pegang kendali atas seluruh acara-Mu malam hari ini. Kami undang Engkau Roh Kudus. Mari ambil alih. Mari kuasai hati dan pikiran kami. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang menghidupkan setiap firman yang akan kami dengar. Sebab kami percaya di dalam kuasa-Mu, firman-Mu akan memerdekakan setiap kami. Membebaskan dan memulihkan setiap kami. Melepaskan dari setiap ikatan dan belenggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari ambil alih. Biar segala sesuatu yang bukan daripada-Mu Tuhan. Setiap kemanusiaan kami disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya yang ilahi, hanya yang daripada-Mu saja Tuhan. Yang beracara malam hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan amin. Shalom saudara. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Catherine. Saya berasal dari Surabaya, dari AOC Surabaya ya, AOC Battle Surabaya. Bulan ini adalah bulan yang spesial ya. Karena bulan ini kita mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, the Almighty God. Waktu saya menerima rema ini tanggal 1, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya percaya ada sesuatu yang spesial. Karena sesungguhnya saya percaya saudara juga mengingat bahwa tahun ini Tuhan menyatakan janjinya sebagai El Shaddai 2 kali. Ya. Dan kalau saudara ingat, tepat bulan 9 2014, Pak Daniel juga mendapatkan janji Tuhan sebagai El Shaddai buat keluarga besar AOC. Ya. Jadi kalau 2021 bulan 9 itu genap 7 tahun saudara. Saya percaya tahun ini PBET adalah tahun di mana pembebasan terjadi. Amin. Bulan 1 Januari 2021 sebagai permulaan tahun baru dari kalender internasional. Ya, Tuhan beri janjinya bahwa Dia adalah Allah El Shaddai. Amin. Bulan 9, bulan ini kita memasuki tahun baru dari penanggalan Israel. Tuhan kembali menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, the Almighty God buat saudara dan saya. Saya sangat percaya dalam hidup setiap kita tidak pernah ada yang kebetulan. Amin. Semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan dan pasti mengandung makna. Saya bukan ilmu nomorisasi ya, tapi ini yang saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa bulan 1 itu adalah angka Tuhan sendiri. Dan 9 itu adalah punya makna profetik yaitu no limit saudara. So saya percaya bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, maka kuasanya yang no limit akan menyertai setiap kita. Amin. Jatah yang no limit itu juga menjadi bagian kita. Amin. Aminnya kurang kenceng saudara. Siapa yang mau dapat jatah no limit? Amin. Siapa yang percaya bahwa kita tinggal di dalam Tuhan, kuasanya yang no limit itu akan menguasai hidup kita. Amin. Mari sekarang saya ajak saudara-saudari untuk membuka 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Saya ambil dari The Passion Translation. Ya. Saudara bisa baca langsung ya. Saya akan artikan dalam bahasa Indonesianya untuk menyingkat waktu.
Dikatakan dalam The Passion adalah, anugerahku selalu lebih dari cukup bagimu. Dan kuasaku dinyatakan sempurna lewat kelemahanmu. Aku bersyukur atas kelemahanku, karena ketika aku lemah, justru kuasa Kristus yang luar biasa makin hidup di dalamku. Aku tidak dikalahkan oleh kelemahanku, tapi aku justru bersuka. Karena ketika aku merasakan kelemahanku dan menanggung penganiayaan, ketika aku dikelilingi oleh masalah dari berbagai sisi dan menghadapi penganiayaan karena kasihku kepada Kristus, aku dibuat lebih kuat. Karena kelemahanku menjadi portal menuju kekuatan Tuhan. Siapa yang saudara percaya bahwa firman ini ya dan amin? Amin. Saudara, kemahakuasaannya hanya akan bisa menghampiri saudara dan saya ketika seseorang mengerti dan menyadari bahwa dia tidak berdaya tanpa Tuhan. Bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bahwa dia benar-benar sadar hanya Tuhan yang bisa beracara dalam hidupnya. Percayalah ketika saudara dan saya ada di dalam kondisi di mana kita sadar tidak bisa kalau tidak ada Tuhan. Tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Maka dia Tuhan yang maha kuasa yang akan menghampiri setiap hidup saya dan saudara. Kita lihat di kehidupan Paulus saudara dari ayat yang tadi kita baca. Berkali-kali Paulus mengalami deraan, dicobai, dianiaya. Dia tidak hanya mengalami aniaya dari bangsanya sendiri, tapi dia juga dianiaya oleh alam. Ya, berapa kali dia mau tenggelam. Lalu dia digigit ular berbisa. Tapi dia tidak mati. Dan semua kondisi yang dihadapi tidak membuat dia lemah. Tetapi membuat dia makin kuat dan mengerti. Di dalam kelemahannya, disitulah kekuatan Tuhan. Disitulah keluar biasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan mengerjakan dalam hidupnya. Amin saudara. Buat kita saat ini kalau lihat Paulus itu tidak berhenti dicobai, berhenti dianiaya, terus menerus mengalami masalah demi masalah. Kita akan lihat bahwa orang sekarang ngomong, oh Paulus sakti mandraguna. Paulus itu punya ribuan atau ratusan nyawa. Tapi sesungguhnya saudara, dia adalah seseorang yang mengerti persis bahwa dia tidak berdaya tanpa Tuhan. Justru dalam kondisi seperti itu, makanya dia katakan dalam kelemahanku aku bersuka. Karena kelemahanku adalah portal menuju kepada kekuatan Tuhan yang ajaib. Disitulah kebesaran Allah akan dinyatakan dalam hidup seseorang. Jadi kalau saudara-saudari sedang menghadapi jalan buntu atau sekarang menghadapi sebuah pergumulan yang sepertinya tidak bisa diselesaikan. Mari saudara tangkap dengan iman. Saya berdoa bulan ini bukan hanya menjadi bulan El Shaddai. Tetapi janji Tuhan akan keberadaannya sebagai El Shaddai akan menguasai hidup kita seumur hidup kita. Amin. Jangan mau hanya ini bulan 9 saya akan mengalami Allah El Shaddai. Bulan 10 apalagi ya. Masa El Shaddai sudah berlalu. Salah saudara. Dia menyatakan kemahakuasaannya dalam hidup saudara dan saya sepanjang hidup kita. Amin. Mari tangkap dengan iman. Tetap berharap bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. El Shaddai itu mengatakan bahwa dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari yang tidak ada jadi ada. Amin. Kenapa saudara? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami El Shaddai? Ada 2 kunci yang Tuhan nyatakan dalam hati saya waktu saya berdoa untuk ibadah malam hari ini. Yang pertama adalah jangan merasa mampu dan mencoba mengatasi dengan kekuatan sendiri. Dengan akal, otak kita, kepandaian, pengalaman kita, cara dan pengetahuan kita. Kita mau belajar sekali lagi, saya percaya di AOC ini sudah berulang-ulang dijelaskan tentang Bapak Abraham. Ya. Tapi saya sangat menyukai pelajaran demi pelajaran akan apa yang Tuhan nyatakan di Alkitab tentang kisah hidup Abraham. Karena saya tahu ada perjanjian Abraham atas AOC.
Saya tahu ada perjanjian Abraham yang Tuhan berikan kepada almarhum Bapak Daniel. Dan kita yang ada di AOC berhak menerima perjanjian Abraham itu. Amin. Kita lihat Abraham saudara yang menanti-nantikan janji Tuhan. Sampai pada satu titik dia mencoba pakai otaknya. Dengan berpikir benar juga ya kata Sarai. Sarai katakan, ya kamu sih percaya tetap percaya. Tapi coba kita lihat berapa lama kita harus menunggu. Umurku terus bertambah loh. Percaya sih tetap percaya. Tapi bukankah kita harus bertindak melakukan sesuatu? Gak mungkin toh kalau kita itu terima janji Tuhan, kita cuma diam menanti-nantikan saja. Ayo saya mau nanya jujur ya, gak usah dijawab. Berapa banyak para istri, para suami yang menjadi Sara-Sara seperti itu. Berapa banyak yang mulai tidak sabar, menanti-nantikan waktu Tuhan, lalu mencoba memberitahu pasangan kita. Kenapa ya belum jadi-jadi? Mungkin karena kita salah, karena kita cuma diam menanti-nantikan. Kita mesti melangkah. Kita kan diberi otak untuk berpikir. Nah, mulai cari jalan dengan otaknya sendiri. Kita mulai mencoba membantu Tuhan menggenapi janjinya dan menetapkan waktu Tuhan dengan perhitungan kita sendiri. Bukannya menanti-nantikan janji Tuhan sambil belajar terus mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tapi alih-alih malah coba menggenapi janji Tuhan dengan membuat jalan sendiri. Saya berdoa, saudara dan saya, ya karena firman ini bekerja dua arah. Jadi bukan berarti saya ngomong di sini, ini hanya untuk saudara, ini juga untuk saya. Berapa banyak seringkali kita berandai-andai ketika janji Tuhan itu belum tergenapi. Lalu kita mulai pakai otak kita. Kita mulai pakai cara kita. Berapa tahun janji Tuhan tertunda, seolah-olah tertunda. Sehingga di masa-masa tersebut Tuhan tidak berbicara dengan Abraham. Mengapa? Karena pada saat engkau memakai jalanmu sendiri. Pada saat engkau bertindak. Berjalan dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Maka sesungguhnya saat itu engkau sedang mengabaikan Tuhan. Engkau sedang menolak keikutsertaan Tuhan dalam memimpinmu. Maka dia akan biarkan engkau bertindak sendiri. Padahal firman-Nya berkata, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Lihat apa akibat dari jalan yang diambil oleh Abraham. Sampai hari ini semuanya harus menanggung akan keberadaan daripada anak yang lahir dari kekuatan manusianya. Bukan anak perjanjian. Ya saya paham, saudara pasti mengerti ya maksudnya. Dari sisi Tuhan dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia akan setiap janjinya. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan melihat kondisi yang dialami oleh Abraham mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan tidak berubah setia. Dia tetap setia akan janjinya. Dia tetap pada rencananya yang asli. Yaitu Abraham akan menjadi bapak segala bangsa. Dari keturunan ilahi yang harus dikandung oleh Sarai. Di sini kemahakuasaan Tuhan dinyatakan ketika Tuhan berfirman kembali kepada Abraham. Justru baru ngomong lagi sama Abraham untuk meneguhkan lagi janjinya ketika Abraham sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika secara manusia, secara pandangan dunia pun sudah tidak mungkin. Sebab Abraham sudah usur, Sarai juga sudah usur. Mau minum obat kuat made in China, made in Jerman, made in manapun tidak bisa. Karena cara manusia sudah tidak bisa lagi dipakai di sini. Di titik itu ketika Abraham tidak bisa lagi menggunakan cara apapun, akal apapun. Maka di titik itu Tuhan kembali menyatakan
akan kemahakuasaannya. Saat itulah Tuhan bertindak. Saya percaya Abraham belajar dari kisah Ismail. Belajar dari cara yang dia tempuh. Dia benar-benar belajar mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Saya percaya lewat pengalaman itu, Abraham terbuka bahwa sia-sialah semua jalan yang dia ambil untuk membantu Tuhan. Makanya ketika Tuhan menyatakan Ishak harus dikorbankan, dia tidak pikir dua kali, saudara. Dia tidak lagi berandai-andai. Dia tidak lagi putar otak dengan mungkin berpikir, bagaimana kalau saya doa puasa dulu ya? Untuk minta belas kasihan. Saya tak pendamaian dulu. Supaya belas kasihan Tuhan turun sehingga Ishak tidak jadi dikorbankan. Sambil saya berdoa, saya tak suruh bujang saya siapkan domba di sana. Siapa tahu permohonan saya dikabulkan. Sedia payung sebelum hujan. Dikatakan di firman, Abraham tidak melakukan itu. Abraham bergegas menyiapkan anaknya dan dia bawa naik ke atas. Dengan iman percaya kalau Tuhan El Shaddai sanggup memberi anak kepadanya di usia yang tidak mungkin buat manusia. Maka kali ini pun Tuhan tetap sanggup menggenapi janjinya bahwa dia akan jadi bapak daripada segala bangsa. Ini adalah sebuah iman yang tidak terbentuk instan. Ini adalah sebuah iman, sebuah rasa percaya yang teguh. Karena Abraham mengalami pribadi berjalan bersama Tuhan. Untuk sampai kita bisa level ini saudara, dibutuhkan pengalaman pribadi jalan dengan Tuhan. Butuh suatu hubungan keintiman, hubungan yang sangat karib. Sehingga Abraham mengenal betul siapa Allah El Shaddai. Amin. Seseorang yang mengenal betul akan Tuhannya, maka dia pasti akan tetap setia. Banyak orang yang baik, banyak orang yang luar biasa. Tapi susah mendapati orang yang setia. Tapi saya percaya anugerah untuk kita tetap setia diberikan buat setiap kita malam ini. Amin. Tetap setia artinya saudara melakukan dengan tindakan yang terus menerus. Bukan dengan hanya mulut saya mau setia. Tapi itu teruji lewat tindakan kesetiaan yang terus menerus. Kepada siapa dia ditaruh Tuhan untuk tetap setia. Sebuah kesetiaan itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi, saudara. Tidak ada situasi dan kondisi apapun yang bisa membuat kita untuk mundur dari setia. Kalau saudara dan saya mau dikatakan, sungguh dia adalah hamba yang setia. Setia bukan tergantung dari kondisi. Ya, saya mau setia kalau dia menomorsatukan saya. Saya mau setia kalau dia mengerti akan kebutuhan saya. Saya mau setia kalau saya sepaham dengan dia. Saya mau setia kalau dia mengerti kerinduan saya dan memberikan kepada saya. Itu bukan setia, saudara. Itu bukan setia. Setia tidak masalah situasi dan kondisi apa yang menghadang saudara. Saudara tetapkan hati, aku akan setia kepada Tuhan. Apapun kondisi yang aku alami. Amin. Dalam janji pernikahan pun dikatakan setia dalam suka dan duka. Mari tetap setia kepada Tuhan. Karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Kepada siapa kita bergantung meletakkan hidup kita. Yang kedua, seseorang yang mengenal Tuhan. Dia pasti akan percaya. Pak Daniel selalu di khotbah manapun, selalu beliau berulang-ulang ngomong, jangan curiga. Betul? Jangan curiga kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara bilang, aku percaya akan janji Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang terjadi,
ada proses, ada gesekan, atau apapun, lalu saudara mulai curiga, jangan-jangan. Lalu saudara mulai punya persepsi terhadap Tuhan. Itu belum percaya, saudara. Percaya itu tidak curiga, tidak berasumsi, tidak berpikir negatif tentang Tuhan. Dalam sebuah hubungan yang sehat dan karib, maka percaya ini sangat penting. Betul? Coba di sini yang suami istri boleh angkat tangan atau sudah menikah, boleh angkat tangan? Gimana rasanya kalau saudara sudah menikah tapi pasangan saudara tidak punya percaya kepada saudara? Sehingga setiap kali saudara mengatakan sesuatu dia selalu ngomong, ah masa. Pertama masih oke ya, lama-lama kira-kira saudara ngomong gini, terus masak terus ya. Ya sudah, enggak usah sekalian. Saya mau kasih tahu saudara, percaya ini sangat vital dan sangat penting untuk supaya saudara bisa mengalami El Shaddai. Kalau saudara itu pasangan suami istri sudah punya asumsi, pikiran yang negatif, maka boleh dikatakan saudara tidak percaya satu sama lain. Apapun yang sedang kita alami, belajar untuk tulus datang ke Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti kenapa harus begini, jangan curiga dulu. Jangan punya persepsi dulu. Saya selalu bilang sama tim kami di Surabaya, jangan biarkan persepsimu, asumsimu itu merusak hubungan satu sama lain. Alangkah baiknya kalau engkau melihat sesuatu yang sepertinya tidak pas, datang saja, tanya baik-baik. Kenapa begini? Kalau motivasi hatimu tulus, maka saya percaya Tuhan akan jelaskan kepada setiap kita. Tuhan akan luruskan semuanya dan tidak akan ada perpecahan. Amin. Ya, malam ini saya mengajak mari kita belajar untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau ragu-ragu, tidak percaya, maka sesungguhnya engkau sadar kalau engkau belum benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Sebab orang yang banyak bicara tentang Tuhan, itu belum tentu dia kenal Tuhan. Tapi kalau dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa dia dalam pengenalan yang lebih dalam dan lebih dalam. Saudara coba bayangkan, saya ini ibu dari seorang anak ya. Kalau seandainya anak saya tiba-tiba mengumpulkan beberapa temannya, membuat satu tim grup atau misalnya grup WA separate ya. Terus dia memberi instruksi begini, mulai sekarang kalian aku tugaskan menyelidiki setiap perkataan dari mamiku. Selidiki dan uji, benar enggak perkataannya. Jangan-jangan salah. Kira-kira saudara sebagai orang tua perasaannya bagaimana? Sakit enggak? Sakit dong. Saudara sadar enggak? Seringkali kita seperti itu kepada Bapa di surga. Jangan-jangan benar enggak sih omongan Tuhan? Sakit loh saudara, hati Bapa di surga. Saya berdoa kita tidak ada yang menjadi anak-anak yang seperti itu. Amin. Yang kedua kuncinya adalah saudara dan saya jangan pernah bermimpi kalau El Shaddai akan menghampirimu ketika engkau masih bergantung atau meletakkan rasa amanmu kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, kepada koneksimu, bahkan kepada apapun yang saudara punya. Mungkin itu harta, mungkin itu jabatan, mungkin itu bisnismu, mungkin itu status sosialmu. Kalau engkau rasa amanmu ada di hal-hal yang seperti itu, maka Allah El Shaddai sedang kau abaikan dan tidak akan beracara apapun dalam hidupmu.
Firman Tuhan mengatakan bahwa orang kaya susah masuk surga. Atau orang kaya tidak masuk surga. Yang mana saudara? Susah, bukan tidak. Iya. Kenapa susah masuk surga? Karena orang kaya itu biasanya pinter. Orang kaya itu biasanya bukan orang yang nganggur. Ya. Orang kaya itu punya banyak strategi. Dia bisa kerja keras, dia bisa mendapatkan sesuatu, dia tekun, dia pinter, dia punya banyak pengalaman. Nah, orang-orang yang seperti ini susah disuruh sabar atau percaya menantikan Tuhan dan mendengarkan suara atau kehendak Tuhan lebih dulu. Karena apa? Terima apapun langsung masuk di sini, langsung diolah. Langsung diputar dan mulailah pikirannya berjalan mencari cara untuk bagaimana membuat itu jadi. Bagaimana membuat tambah kaya. Bagaimana melipat gandakan hartanya. Sebelum saya ditangkap Tuhan, saya itu tipe wanita pemikir. Ya, dulu saya punya prinsip bahwa apa sih yang tidak bisa kalau aku mau kerjakan. Dengan tekad, dengan segenap hati, dengan cara-cara yang aku siapkan sebelumnya. Apa sih yang tidak bisa? Masa-masa itu saya tidak mengalami kemahakuasaan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Sampai pada satu titik saya diizinkan mengalami cara apapun yang mau dibuat. Yang sebelumnya membuat saya berhasil, yang membuat sebelumnya saya naik pangkat, yang sebelumnya membuat saya bahkan terima berkat yang ajaib, itu gagal saudara. Saya bersyukur itu karena belas kasihan Tuhan untuk hidup saya. Sehingga saya diizinkan mengalami dan saya melihat betapa orang yang kaya itu memang susah masuk surga. Ya. Betapa kalau kita masih mengandalkan akan semua kekuatan kita, akan semua yang kita punya, termasuk ilmu, termasuk talenta saudara, maka saudara tidak akan mengalami Allah El Shaddai. Saya tidak melarang saudara untuk tidak berpikir, karena otak itu diberikan Tuhan untuk dipakai buat berpikir. Ya. Tetapi yang saya maksud adalah, bisakah saudara menyodorkan segala sesuatu dan mengenali hati Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, dan kita melakukan bagian kita yang Tuhan mau dengan maksimal, bukan dibalik. Amin saudara. Kaya itu bukan kaya harta saja loh. Kaya dengan pengetahuan, kaya teori. Sekarang itu saya dengar banyak sekali loh. Anak-anak Tuhan tuh yang jago banget ngomong tentang firman. Ya, saya masih ingat Pak Daniel selalu ngomong begini kalau khotbah di Surabaya. Jangan jadi calo surga. Memperkenalkan Tuhan dengan sangat ajaib. Membaca firman untuk disiarkan dengan sangat ajaib. Tapi tidak menjadi pelaku. Ini termasuk orang yang kaya teori. Kaya pengalaman. Kalau saudara sudah kaya teori, kaya pengalaman, tahu banyak. Seringkali manusia itu condong jadi merasa lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa perlu tanya Tuhan dan minta Tuhan yang pimpin. Saudara, tahun bad pay bad ini buat saya adalah tahun yang sangat spesial. Kita diingatkan kembali bahwa perkatakan apa yang Tuhanmu katakan. Gemakan perkataannya sampai semuanya jadi. Amin. Amin. Jadi saudara, bukan waktunya tahun ini saudara pasif. Tangkap suara Tuhan. Dengarkan sungguh. Perkatakan sampai itu bergema dalam hidupmu. Dan sampai itu jadi. Percayakah saudara bahwa satu perkataan Tuhan akan mengubah nasib saudara dan saya? Siapa yang percaya? Satu kata saja dari Tuhan. Dia mengubah nasib saudara dan saya. Amin. Saya mau sharing sedikit ya saudara. Bahwa
Saya ini terus terang aja waktu itu ya, nih saya mau share sedikit tentang anak saya. Waktu itu di tahun 2013 ya kalau nggak salah, 2013. Tiba-tiba ada sebuah statement, ada sebuah pernyataan yang saya nggak minta, nggak doa, tapi Tuhan tuh ngeluarin statement tuh aneh. Tuhan tuh bilang begini, aku Tuhan yang memegang masa depan anakmu. Aku Tuhan yang merindukan anakmu kuliah di umur 15. Dan anakmu sudah mencapai S2 sebelum kedatanganku. Itu pernyataan gak sekali saudara. Bahkan kalau saya hitung 4 kali. Yang sekali saya rada gak reken, saya cuma ngomong amin. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya mungkin dikatakan saya cukup bebal ya. Saya berdoa di sini tidak ada yang perlu sampai Tuhan nyatakan 4 kali. Amin. Lalu karena saya tahu persis ini sebuah statement, perkataan yang dari Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Maaf kata anak saya waktu itu masih di SMP. Ya, rapotnya itu bukan merah, tapi rapotnya itu standar. Ya, bukan lolos juga sih, tapi dibilang bagus juga enggak. Standar pokoknya standar average. Ya kan? Jadi saya mulai mikir gini, amin Tuhan. Tapi gimana caranya 15 tahun sudah kuliah? Cuma 2 cara, betul? Dia dapat beasiswa atau dia loncat kelas. Lah kalau loncat kelas, kemampuannya seperti ini, siapa yang mau meloncatkan dia ke kelas berikutnya? Orang nilainya itu nilai pas-pasan. Kalau beasiswa boro-boro lagi. Setahu saya beasiswa itu diberikan kepada anak-anak yang extraordinary. Atau punya sesuatu yang bisa dianggap lebih. Ya. Itu baru dari segi kemampuan anak saya. Dari segi kami sebagai orang tua. Saya melihat disekolahkan di luar negeri. Umur 15 tahun. Itu aja udah rasanya impossible. Terus juga kalaupun Tuhan buat possible, duitnya mana? Kami gak punya kapasitas untuk membiayai anak sekolah di luar negeri. Waktu itu saya mikir, saya bilang ini Tuhan aku percaya. Tapi kalau enggak engkau enggak bisa. Saya mau olah dengan cara apapun saya tahu ini impossible. Saya enggak bisa Tuhan kalau enggak engkau yang merekayasa. Saya enggak bisa kalau enggak engkau yang berperkara. How come? Lalu tiba-tiba dia ngomong begini. Come and follow me. I'll show my ways. Saya tangkap itu saudara. Saya tangkap itu dan saya bilang. Apapun yang harus kami lewati. Saya percaya Engkau Tuhan yang sudah berjanji. Engkau Tuhan yang menggenapi. Mari silahkan beracara dalam hidup kami Tuhan. Dan saya sekali lagi saya mau katakan saudara. Kalau saya melihat ke belakang itu sangat ajaib. Umur 15 tahun persis. Dia sekolah di Singapura. Kita tahu sekolah di Singapura itu bukan sekolah yang murah. Ibu Daniela pun sekolah di Singapura, jadi Pak Daniel, Bu Silvi tahu persis biayanya tidak murah. Betul ya Bu? Dan dia sekolah di Singapura, menyelesaikan S1-nya. Dari umur 15, 18,5 dia lulus dengan nilai high distinction. Dari anak yang rapotnya biasa-biasa loh. Tuhan kalau kerja enggak separuh-separuh. Amin. Lalu umur 19, dalam waktu 6 bulan kemudian setelah dia lulus S1, dia melanjutkan S2 di London. Sekali lagi, secara manusia kami tidak punya kemampuan finansial. London itu juga sekolah yang mahal banget. Tapi Tuhan buat dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin.
umur 20 setengah, dia sudah lulus S2, masuk di top 10. Bukankah kita punya Tuhan El Shaddai? Amin. Dan saya tahu persis, kalau bukan Tuhan, tidak akan pernah mungkin. Saya bahkan waktu itu, saya enggak menghitung saudara. Pokoknya kalau Isaac butuh apa, tuh Isaac itu nama anak saya. Saya sodorkan ke Tuhan. Engkau yang mau Tuhan, buat jiwaku dan rohku sepakat dengan apa yang Engkau mau. Sebab aku tahu di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Buat sesuatu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang akan menggenapi. Selalu saudara, saya tidak pernah sampai ngoyo mengadakan dana yang dibutuhkan. Saya bahkan dalam nama Yesus tidak akan pernah terjadi dalam hidup kami. Hutang itu tidak ada saudara. Sungguh. Ketika Isaac sudah lulus, saya masih ingat perbincangan dengan Pak Daniel dan Ibu Nani. Di saat yang terpisah. Bu Nani nepuk bahu saya gini. Lulus toh anakmu? Ingat enggak? Bian pas pertama disuruh S1 di luar negeri. Kamu ngomong apa? Bu ini gimana bu? Kalau enggak Tuhan kau enggak mampu kan? Kau takut banget kan? Bukankah Tuhan kita sekarang ajaib? Dia menyelesaikan. Enggak sadar toh Trin? Sudah terlewat sekian tahun. Dan Tuhan buat setiap penggenapan janjinya dengan ajaib. Lalu Pak Daniel pernah ngomong gini sama saya. Trin, coba kamu hitung Trin. Karena beliau itu tahu persis kemampuan kami. Coba kamu hitung Trin. Dari S1 sampai S2 itu butuh berapa Trin? Waduh Dad, saya enggak pernah kepikir untuk ngitung. Coba toh. Saya ini selalu punya cash flow saudara ya. Baik untuk perusahaan maupun untuk pribadi. Saya coba hitung. Saya kaget saudara. Saya enggak mau sebutkan jumlahnya di sini. Supaya saudara enggak kaget. Saudara tahu enggak? Itu angkanya saya bilang ini. Ya ampun Tuhan. Seandainya saya punya dana tunai sebesar itu, saya akan bisa beli ini dan itu dan ini dan itu. Itu angka yang tidak masuk di akal. Sungguh saudara. Lalu Pak Daniel mengatakan ini, ajaib ya Tuhan, ajaib. Siapa yang mau mengalami keajaiban Tuhan? Nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Seringkali orang bilang begini, terus bagaimana kalau disuruh menggemakan suara Tuhan? Wong saya itu nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara jangan mau dibodohi. Detik saudara menjadi anak Tuhan. Detik saudara menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menjadi Bapa buat saudara. Sesungguhnya setiap kita anak-anaknya diberi kapasitas untuk mendengar suara Bapa kita. Amin? Amin? Kenapa nggak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita tuh lebih sering mencari suara yang lain. Ya, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita ini lebih kepengen dengar suara yang lain. Suara dari luar, suara daging kita, suara keinginan kita, suara kerinduan mimpi kita. Itu yang kuat, lebih kuat bergema dalam hati saudara. Sehingga saudara tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Bukan suara Tuhan tidak ada. Tapi seolah-olah saudara jadi tidak mendengar. Karena suara yang kita mau itu yang lebih kuat gemanya. Mari saudara, saya mengundang buat saudara-saudari belajar. Bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai setiap kita. Belajar untuk menangkap, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Belajar kenali Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengenal siapa Bapa yang kita sembah, maka kita tidak akan digoyahkan oleh kondisi apapun. Anak saya menyelesaikan S2-nya Januari 2020. Dan Maret Indonesia mengumumkan bahwa COVID masuk ke Indonesia. Bukankah sekali lagi dia tunjukkan, dia Tuhan yang ajaib, tidak pernah terlambat. Apa jadinya?
Kalau semua yang kita lakukan, kita mengambil langkah sendiri, tidak dalam waktu Tuhan. Tuhan itu kalau ngatur semuanya precise, tepat saudara. Amin. Mari sekarang kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Oke, kita mau baca ya. Saya baca dengan cepat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Garis bawahi, ini kata hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Lalu ayat 14 saya minta saudara membaca. Kok lemes ya? 3, 2, 1. Ya ampun. Tadi kita sudah berdoa loh, minta Roh Kudus yang menghidupkan firman yang akan kita dengar. Sehingga firman itu jadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayat 14. Ayo saudara saya itu kalau terkenal di Surabaya enggak pakai mic pun saya bisa teriak-teriak sampai ke ujung saudara kedengaran. Saudara di sini tuh loh, masa saudara cuman segini enggak bisa ngomong yang keras. Ayo ulangi. Ayat 14, 3, 2, 1. Setelah ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Ya, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, silakan baca yang keras. Ayat 23. Amin. Ya. Kita baca saudara. Dari ayat ini saya mau katakan lagi. Ayat 12. Anak bungsu ini menuntut haknya. Karena dia merasa memiliki. Betul? Kondisi anak bungsu ini masih belum sadar. Kalau semuanya adalah anugerah. So dia merasa ini milikku, ini hakku. Di ayat 13 karena dia merasa memiliki, dia merasa ini hakku. Dia belum sadar bahwa semua karena anugerah. Maka dia mengambil jalan sendiri sesuai dengan kehendaknya. Dia bahkan tidak bertanya kepada bapaknya. Bapak, bilakah engkau menyerahkan di waktumu yang menjadi bagianku? Tapi dia berkata, berikanlah kepadaku sekarang. Tapi di ayat 19, dia mulai menyadari bahwa di luar bapaknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya apa-apa ketika dia keluar dari kediaman bapaknya. Adalah sebuah kesalahan besar. Dia menjauhi bapaknya. Dia meninggalkan kediaman bersama bapaknya dan keluar mengambil jalan sendiri.
Kita belajar dari kehidupan anak bungsu ini saudara. Orang yang mengambil langkah atau memutuskan berdasarkan apa yang dia ingini dan bukan mengikuti jalan atau kehendak Tuhan, rata-rata akan mengalami seperti si bungsu. Dan sebenarnya ini juga karena belas kasihan Tuhan. Sehingga si bungsu baru menyadari dan bertobat bahwa tidak ada tempat lain yang lebih indah selain daripada tinggal di kediaman bapaknya. Selain daripada dia mengikuti jalan-jalan bapaknya. Dia baru menyadari ketika dia sudah mengambil langkah dan menempatkan hidupnya keluar daripada kehendak Bapa. Dia mengikuti keinginannya. Dia meninggalkan keintiman. Dia meninggalkan tudungnya. Dia meninggalkan hubungan yang baik dengan Bapaknya. Dia memisahkan dirinya dari kasih karunia. Kasih karunia itu adalah diberikan kepada setiap orang. Dan kasih karunia itu yang akan memberi saudara kemampuan ketika saudara tetap ada di dalam kediaman Bapa. Tidak keluar daripada apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Maka ketika anak bungsu ini mulai mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada tempat lain yang lebih indah. Karena dengan harta yang dia punya, dengan langkah-langkah yang dia ambil sesuai dengan kehendaknya sendiri, itu tidak bisa mendatangkan shalom dan sukacita dalam hidupnya. Amin. Dia mulai melihat dengan mata roh yang terbuka. Hatinya sudah terbuka dan tidak lagi berdasarkan akan apa yang dia anggap itu miliknya. Dia tidak lagi melihat berdasarkan akan apa yang mata jasmaninya lihat. Seringkali orang akan diizinkan mengalami kejatuhan akibat daripada kebutaannya. Maka dia baru bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Bukankah banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini? Tapi saudara dan saya jangan kecil hati. Dia Tuhan yang selalu memandang kita dan siap menyambut kita dengan tangan terbuka. Kalau bulan ini Tuhan nyatakan lagi bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa buat saudara dan saya. Ingat di ayat yang terakhir 22 dan 23. Ketika anak ini berseru kepada bapaknya, aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapa. Bapak di sini adalah gambaran dari Bapa di surga. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah bicara tentang Tuhan memulihkan jati dirinya. Tuhan memulihkan kembali akan panggilannya terhadap anak ini. Dia diberi cincin pada jarinya. Saya minta PowerPoint-nya, saya baru sadar dari tadi nggak ditayangin ya ternyata. Ya, dia diberi cincin pada jarinya. Ini lambang daripada Tuhan ikat kembali dalam sebuah hubungan yang karib. Tuhan beri sepatu pada kakinya. Ini tanda Tuhan kembali menetapkan langkah-langkah hidupnya. Tuhan kembali mengurapi setiap langkah-langkah hidupnya. Dan Tuhan pulihkan destininya. Amin. Tidak ada kata terlambat buat saudara dan saya. Yang mungkin tanpa saudara sadari. Saudara hidup dari hari ke hari. Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Bukannya saudara meneguhkan iman percayamu. Bukannya saudara tetap setia pada Tuhan. Ada sebuah cinta, ketulusan dan pengabdian dalam kesetiaan. Mari saudara, mungkin tanpa kita sadari hari-hari ini membuat seolah-olah sangat mudah membelokkan seseorang daripada jalan yang dikehendaki Bapa. Mari kita percaya ketika kita kembali datang kepada Tuhan, berseru, merendahkan diri. Tuhan, take over of my life. Take control Tuhan. Maka Dia akan beri jubah yang terbaik. Dia akan pulihkan kembali setiap panggilan kita. Dia akan ikat kembali kita dalam hubungan yang karib. Dia akan tetapkan lagi langkah-langkah hidup kita. Dia akan pulihkan destiny kita. Amin. Kita punya Allah El Shaddai yang maha kuasa. Maha itu artinya
tidak tertandingi, yang sudah yang paling the most. Artinya apa yang tidak bisa dibuat oleh dunia, tidak bisa dibuat oleh siapapun dan apapun, dia sanggup. Karena dia maha kuasa. Dia maha kuasa, dia sanggup buat dari yang tidak ada jadi ada. Dia sanggup buat dari yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin. Jadi jangan berbalik dari jalan-jalannya saudara. Jangan keluar dari tudungmu seperti anak bungsu ini. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan berlari menjauhi tempat kediaman Tuhan. Karena di dalam kediamannya, disitulah yang terbaik. Disitulah saudara dan saya akan mengalami Allah El Shaddai. Mari setia dan senantiasa ingin untuk melekat dan punya hubungan intim dengan Bapa di surga. Karena hanya kepadanya lah jaminan hidup kita. Amin saudara. Saya percaya malam hari ini biarlah firman yang sudah dibagikan sungguh-sungguh mengubahkan pola pikir kita. Sungguh-sungguh membangkitkan kembali. Tidak ada lagi yang letih lesu. Tidak ada lagi yang khawatir dan cemas. Karena kita punya Allah El Shaddai. Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada jadi ada. Apapun boleh terjadi. Bisnis saudara mungkin sekarang sedang mengalami masalah. Keluarga saudara mengalami masalah. Anak-anak mungkin mengalami masalah. Pelayanan saudara sekarang sepertinya sudah tidak lagi bergairah. Mari kembali saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup mendatangkan semua yang ilahi dari surga masuk dalam hidup saudara. Dia bukan Tuhan yang hanya memberi saudara halusinasi. Tapi yang dia katakan itu akan masuk dan saudara terima. Dia akan beri gairah cinta yang menyala. Dia akan beri solusi. Dia akan tetapkan jalan-jalan saudara. Sehingga apapun kondisi dunia, saudara akan mengalami pemulihan dalam segala perkara. Amin. Mari saya undang, saya minta tolong Dennis mungkin pimpin lagu For You Are Great. Saudara, saya punya kesaksian akan lagu ini. Waktu saya masih ingat tapi saya lupa tahunnya. Waktu itu saya belum bergabung di AOC. Saya belum mengenal Pak Daniel tapi saya sudah mengenal Pak Yusak Cipto. Kami itu waktu itu baru lahir baru karena setelah suami saya divonis sakit yang tidak ada obatnya. Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Jehovah Rafa dia dipulihkan, sembuh total, tidak perlu lagi suntik. Bahkan sudah dicek sampai ke Singapura itu virusnya menjadi nol. Ya. Itulah awal mulanya Tuhan membawa kami, menangkap kami untuk menjadi anak-anaknya. Dan kemudian suami saya itu ngomong begini, kami mulai rajin ke gereja ya. Kami ke gereja doa malam, kami sungguh-sungguh berapi-api. Lalu dia itu bilang begitu, di tempat di mana kami bergereja, waktu itu hamba Tuhannya itu sangat ajaib. Saudara mengalami mujizat demi mujizat, punya mobil BMW, punya mobil pokoknya bagus-bagus ya. Diberi gratis. Di satu sisi yang lain saya suka dengar kasetnya Pak Yusak Cipto. Pak Yusak itu dulu paling senang mobil Mitsubishi, betul saudara? Ya, mungkin Bu Sylvie ingat ya, zaman dulu kan Pak Yusak itu ngomong Mitsubishi dia suka karena cepat gitu kan. Nah, beliau dapat mobil gratis dan lain-lain. Nah, suami saya itu di parkiran, saya masih ingat saudara. Di parkiran gereja, dia bilang begini, luar biasa ya Tuhan itu. Pak Yusak dikasih mobil, hamba Tuhan gembala kita di gereja ini dapat mobil. Mungkin dikasih mobil sama Tuhan itu buat hamba Tuhan, toh ya. Kita ini kan bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Kita ini cuma jemaat. Gak mungkin ya kayaknya ngalami seperti itu. Saya mau katakan apapun yang keluar dari hatimu. Tetap Tuhan itu sanggup menggenapkan. Amin. Saudara percaya gak? Dalam hitungan tidak lebih dari 3 bulan. Lalu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua. Ya. Dia itu memberi mobil Mitsubishi Galen. Di tahun berapa itu anak saya masih baby. Tahun 99 berarti. Bayangin saudara. Sampai dia terimanya itu dia kaget. Dan dia bilang gini, Han, ternyata bukan cuma hamba Tuhan tok loh. Ternyata mujizat itu juga Tuhan buat jemaat. Ya karena kita punya Bapa yang sama.
Amin. Nah, saya mau ceritanya jadi ngalor ngidul. Cerita lagu ini. Kami diizinkan mencicipi mobil mujizat itu, ya. Tuhan gak cukup hanya memberi mobil mujizat, di bulan yang sama kami itu dapat handphone gratis 3. Termasuk handphone yang zaman dulu gede, kalau dibuat lempar anjing langsung mati itu pasti. Tahu kan yang zaman dulu? Itu kan handphone mahal saudara. Ya, dapat gratis. Hanya karena suami saya waktu itu ngomong dapat mobil gratis, terus saya tuh batin gini, Tuhan aku enggak minta mobil, aku minta handphone aja. Dapat langsung 3 saudara. Karena handphone saya Nokia jadul. Yang kalau dipencet-pencet sampai kukunya copot. Itu ajaib Tuhan. Kami diizinkan mencicipi semua mujizat itu sampai satu titik mulailah proses pendewasaan. Setiap hidup kita pasti akan mengalami proses. Tapi justru proses itu bukan membuat kita kalah. Proses itu harus menjadi sebuah titik balik kemenangan. Harus membuat setiap kita justru makin mengenal Tuhan. Makin mengerti bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kami mengalami kecelakaan di jalan tol waktu itu. Sampai masuk koran Surabaya Post saudara. Karena kecelakaan beruntun yang dimulai daripada truk tangki yang supirnya ngantuk. Ya, jadi tabrakan beruntun sampai 5 mobil. Termasuk salah satu mobil aparat saudara ya. Saya lagi ngendong si baby sama suster di belakang. Kami naik sedan Mitsubishi itu. Saya nggak tahu gimana, saya masih ingat banget di mobil itu. Saya nyetel khotbahnya Pak Yusak tentang kuasa bahasa lidah. Kemudian 5 menit sebelum kecelakaan saya ngomong sama suster saya. Sus, anaknya pindah ke depan, saya mau gendong. Bu udah tidur bu, nanti bangun. Enggak, saya mau gendong. Saya gendong. Dan tidak lama dalam hitungan detik, makbrek, tiba-tiba tabrakan saudara. Itu mobil bagian depannya ringsek-sek. Ringsek-sek-sek pokoknya. Tapi kami tidak cacat. Kami tidak terluka, kami tidak berdarah. Itu mobil sudah berasap. Sampai orang-orang di sekitar situ langsung turun, kebakaran. Cepat turun. Suster saya yang di belakang itu, kacanya itu sudah retak jadi kecil-kecil tapi nggak kena ke dia loh. Kami dipaksa turun keluar dari jendela karena pintunya nggak bisa dibuka. Karena ringsek masuk ke sini. Tapi kami nggak apa-apa. Anak saya herannya masih tetap tidur loh saudara. Bangun aja enggak. Dan saudara tahu ketika saya berdiri di pinggir jalan tol. Yang keluar dari mulut saya saat itu lagu ini. Saya nggak tahu tapi saya tahu. Ada roh Tuhan yang menyertai setiap kita. Badai apapun, masalah apapun yang kita alami. Percayalah, roh Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Dialah Immanuel, dia yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Mari saudara, kita nyanyi lagu ini dengan percaya kita punya Tuhan yang besar. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.